perjalanan Al-Quran dari langit ke hati manusia. Pernahkah kita bertanya satu hal yang jarang dipikirkan manusia? Bagaimana mungkin sebuah kitab yang kita baca hari ini pernah berada di tempat yang tidak terjangkau oleh waktu dan makhluk? Al-Quran tidak turun seperti buku biasa. Ia melalui perjalanan kosmik, perjalanan yang tidak dialami kitab manapun di muka bumi ini. Dan kisah itu dimulai bukan dari bumi. Sebelum ada manusia, sebelum ada sejarah, Al-Quran telah berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah simpan di Lauhul Mahfuz, lembaran terjaga yang tidak tersentuh kesalahan, tidak dilupakan, dan tidak berubah. Di sana Al-Quran bukan sekedar bacaan, tetapi kalamullah yang sempurna, utuh, lengkap, dan abadi. Allah berfirman bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara, tak satu huruf pun lepas dari penjagaannya. Namun, takdir Allah belum menentukannya. Maka datanglah tahap kedua, pada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang dinamakan Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan secara utuh dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, sebuah tempat mulia di langit dunia. Disinilah Al-Quran mulai mendekat ke alam manusia. Para ulama menjelaskan, ini adalah isyarat bahwa wahyu ilahi akan segera menyentuh bumi, namun dengan hikmah dan tahapan, bukan sekaligus kepada hati manusia. Karena manusia perlu dibimbing, bukan dibanjiri. Lalu datang tahap paling menentukan. Dari Baitul Izzah, Al-Quran tidak turun sekaligus, tetapi sedikit demi sedikit, selama lebih dari 20 tahun. Melalui perantara malaikat Jibril, wahyu diturunkan ke hati seorang manusia pilihan, yaitu Muhammad SAW. Bukan ke gunung, bukan ke istana, tetapi ke dalam hati manusia pilihan. Karena Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk mengubah manusia dari dalam. Ayat turun sesuai peristiwa, sesuai luka umat, sesuai pertanyaan, sesuai kebutuhan zaman. Saat umat sedih, ayat menguatkan. Saat umat salah, ayat meluruskan. Saat umat ragu, ayat menenangkan. Inilah sebabnya Al-Quran hidup. Ia bukan kitab yang jauh, tetapi kitab yang turun bersama realitas manusia. Dan disinilah pertanyaannya kembali kepada kita. Jika Al-Quran telah menempuh perjalanan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, lalu ke hati Nabi Muhammad SAW, apakah pantas ia berhenti hanya di rak rumah kita? Atau seharusnya ia melanjutkan perjalanannya menuju hati kita juga? Karena Al-Quran tidak diturunkan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dihidupkan. Dan perjalanan itu belumlah selesai.